Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurafi dengan NPM 101211048, kelas C4 Manajemen. Saya dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelatihan sumber daya manusia. Tugas pelatihan sumber daya manusia ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi tengah semester manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Leli Nirmalasari, SPD MM. Evaluasi tengah semester manajemen sumber daya manusia yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk membentuk seorang karyawan yang bekerja di suatu organisasi yang mempunyai keahlian, yang berkualitas dan memiliki kemampuan kreativitas. Kemampuan kerja yang berkualitas berdasarkan skill yang dimiliki. Karyawan mampu bekerja dengan loyalitas yang tinggi terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Dengan adanya pelatihan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu tinggi, maka perusahaan akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh bersama. Kemudian perusahaan akan lebih mudah dan cepat dalam berkembang. Kemudian di sini saya akan membahas 3 soal. Ada soal yang pertama. Soal yang pertama itu yaitu jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah factory outlet atau FO, rancanglah sebuah contoh pelantikan untuk seorang supervisor pemasaran untuk FO Anda dengan poin-poin sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu nama pelatihan, kemudian poin yang kedua ada analisis kebutuhan, poin yang ketiga ada tujuan pelatihan, poin yang keempat ada lama pelatihan, poin yang kelima ada peserta, poin yang keenam ada tempat, poin ketujuh waktu, poin yang kedelapan metode pelatihan, poin yang kesembilan evaluasi, poin ke-10 perkiraan biaya, dan poin yang ke-11 ada perencanaan biaya per tahun. Untuk jawaban yang dari poin pertama, nama pelatihan. Untuk nama pelatihan yang dipilih di sini yaitu supervisor pemasaran untuk factory outlet atau FO. Kemudian dari poin yang kedua ada analisis kebutuhan. Dari analisis kebutuhan ini, supervisor harus memahami bagaimana cara dan arti memimpin yang baik. Kemudian supervisor harus menerapkan fungsi-fungsi supervisor. Terus supervisor harus memiliki peran yang sangat penting. Kemudian supervisor mampu mengembangkan kerjasama tim dengan karyawan di bawahnya. Cara komunikasi yang baik dengan karyawan pekerja, membuat tim yang bagus dan motivasi yang tinggi, membangun kepercayaan diri supervisor dan pekerja di bawahnya. Kemudian supervisor mempunyai pengawasan kerja terhadap karyawan di bawahnya. Supervisor harus mempunyai tingkat kepemimpinan yang baik agar dapat memutuskan suatu kebijakan. Kemudian analisis dilakukan untuk organisasi dan tugas-tugas agar sumber daya manusia di suatu perusahaan atau organisasi dapat berkembang dan maju lebih baik. Kemudian dari poin ketiga ada tujuan pelatihan. Dalam tujuan pelatihan ini, supervisor menangani keluhan dari konsumen atau keluhan dari karyawan yang terjadi di organisasi. Kemudian supervisor juga menangani dan membuat komunikasi yang baik antara supervisor dengan karyawan di bawahnya atau dengan atasan yang lainnya. Kemudian supervisor juga mengerti cara memimpin karyawan yang baik, membekali supervisor untuk mencapai tujuan yang sama, membuat supervisor dapat memecahkan masalah secara lebih baik. Supervisor dapat mendapatkan teknik bagaimana cara menghadapi karyawan yang baik dan benar agar tidak ada kesenjangan antara supervisor dengan karyawan yang lainnya. Kemudian setelah poin yang ketiga ada poin yang keempat.
Poin yang keempat ini yaitu lama pelatihan. Untuk lama pelatihan yang berlangsung yaitu 20 hari. Untuk dari 20 hari ini yaitu 4 hari per minggu selama 5 minggu. Kemudian untuk poin yang ke-5 ini ada peserta. Untuk peserta yang akan diikut sertakan yaitu 50 orang peserta baru. 50 orang peserta baru ini yaitu 50 orang yang akan menjadi supervisor. Nah, untuk 50 ini yaitu per tahun, dan untuk kelasnya harus mengisi 10 orang per kelas. Jadi hanya ada 5 kelas dari 50 orang ini. Nah, diisinya oleh 10 orang. Kemudian setelah itu poin yang berikutnya ada tempat. Untuk tempat ini saya memilih yaitu lokasinya berada di Kota Bandung, provinsinya di Jawa Barat. Berlokasi di Hotel El Royal yang berada di Jalan Merdeka. Kemudian poin selanjutnya ada waktu. Untuk waktu, kelas akan dimulai pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan akan dimulai pada minggu pertama. Setelah waktu, ada poin berikutnya yaitu metode pelatihan. Untuk metode pelatihan ini akan dilakukan secara konsultasi interaktif, tutorial, diskusi, pembahasan kasus, simulasi dengan kelompok melalui media online, bisa contohnya melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui YouTube, dan melalui sarana media online yang lainnya. Kemudian setelah poin metode pelatihan ada evaluasi. Yang mencakup dari evaluasi yang pertama ada reaksi. Reaksi ini dilihat setelah pelatihan 4 bulan kemudian untuk dilakukan evaluasi selanjutnya. Karena untuk dilihat ke depannya bagaimana, apakah supervisor dapat mempunyai reaksi yang baik ke depannya atau tidak. Kemudian setelah reaksi yang kedua ada hasil belajar. Hasil belajar ini dilihat oleh atasan atau dilihat oleh pemateri atau pembuat acara, dilihatnya setelah pelatihan 4 sampai 12 bulan kemudian, apakah hasil belajar yang dilakukan oleh supervisor ini dapat berjalan dengan baik. Terus apakah pelatihan hasil belajar ini kurang atau mengecewakan. Kemudian ada yang ketiga perilaku. Perilaku dilihat setelah latihan 6 hingga 12 bulan kemudian. Nah, perilaku ini dilihat setelah pelatihan karena apakah supervisor membuat kesalahan atau berperilaku buruk. Kemudian ada story result. Story result ini dilihat setelah pelatihan 6 hingga 12 bulan kemudian. Kemudian ada analisis kegunaan, dilihat setelah pelatihan 12 bulan kemudian untuk dilakukan evaluasi selanjutnya. Dilakukan evaluasi untuk mencegah hal lama timbul kembali atau hal yang tidak diinginkan mengganggu jalannya perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian evaluasi juga ada evaluasi transfer penerapan. Evaluasi transfer penerapan ini pelatihan langsung. Nah, pelatihan langsung ini dilakukan oleh atasan langsung tanpa adanya orang lain. Kemudian ada evaluasi tindak lanjut pada pekerjaan. Yang pertama yaitu rapat mingguan setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali dengan pelatih. Dengan adanya rapat ini dapat membantu para supervisor untuk menjadi lebih baik dan menjadi kreatif dan menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Kemudian yang poin kedua yaitu menghindari terjadinya perilaku yang lama muncul kembali atau menghindari terjadinya miskomunikasi antara karyawan. Untuk menghindari perilaku yang lama muncul kembali yaitu perilaku yang dapat merugikan atau dapat membuat perusahaan menjadi tercoreng namanya. Kemudian ada perkiraan biaya perencanaan. Untuk perkiraan biaya perencanaan pelatihan supervisor ini yaitu supervisor factory outlet yaitu sebesar 110 juta rupiah. 110 juta rupiah ini termasuk
ke dalam penyewaan tempat atau gedung hotel, kemudian penyewaan catering, makanan, termasuk ke materi, kemudian transportasi, alat ATK, kemudian penyewaan kelas yang akan digunakan oleh supervisor dalam melakukan pelatihan, kemudian ada biaya tidak terduga. Untuk penyewaan tempat lokasi hotel yaitu sebesar 30 juta rupiah, catering sebesar 15 juta rupiah, kemudian pemateri sebesar 15 juta rupiah, transportasi sebesar 7 juta rupiah, ATK sebesar 3 juta rupiah, penyewaan kelas sebesar 20 juta rupiah. Penyewaan kelas ini dilakukan untuk pembelajaran, pelatihan, dan bimbingan untuk supervisor. Kemudian biaya tidak terduga yaitu untuk melakukan apabila ada pengeluaran uang yang tidak dapat dipungkiri, kemudian pengeluaran uang yang secara mendadak, maka dimasukkan yaitu 20 juta rupiah untuk mengantisipasi biaya yang tidak terduga. Kemudian ada perkiraan biaya perencanaan per tahun. Untuk biaya perencanaan per tahun ini, perkiraan biaya untuk per tahun yaitu 780 juta rupiah. Kemudian setelah membahas soal nomor 1 ini, kita beralih membahas ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, soalnya yaitu Anda adalah pegawai perusahaan C, perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Baik, di sini menurut saya yaitu jawabannya jadi jika saya pegawai pada perusahaan C itu yaitu perusahaan konveksi pakaian remaja. Di sini saya akan mengikuti bagaimana perintah yang diberikan oleh atasan saya dan mengerjakannya dengan sebaik mungkin dan dengan tanggung jawab yang tinggi dan mempunyai komunikasi dengan atasan yang baik. Saya akan mengikuti pelatihan untuk bidang pekerjaan yang saya tekuni untuk bisa menambah skill yang saya miliki. Kemudian menambah wawasan terhadap bidang pekerjaan saya, menjadi karyawan yang loyal terhadap perusahaan. Saya akan membangun citra perusahaan yang baik di mata masyarakat luar, mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan saya dan mengikuti arahan atasan untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan perusahaan. Kemudian setelah membahas soal nomor 2, kita membahas soal nomor 3. Soal yang nomor 3 ini yaitu, saat ini Anda sudah menjadi Direktur SDM dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan? Kemudian, jika saya menjadi seorang direktur perusahaan, saya akan mengadakan pelatihan dan pengembangan skill dari para pegawai atau karyawan agar bisa menjadi terlatih dalam bekerja dan dapat mengerjakan tugas sesuai dengan skill dan kemampuan pegawai yang sudah dilatih. Kemudian saya akan melakukan yang pertama, peninjauan terhadap karyawan yang memiliki kinerja bagus dan memiliki potensi besar terhadap peran memajukan perusahaan. Kemudian yang kedua ada memberikan implementasi yang royal terhadap semua karyawan agar semua karyawan merasakan hal yang sama. Yang ketiga, melakukan kumpul bersama oleh perusahaan. Kumpul bersama ini berguna untuk membentuk karyawan lebih dekat dengan rekan kerja yang lainnya dan terjalinnya hubungan yang baik antar sesama pekerja dan atasan. Jadi tidak adanya jenjang antara atasan dengan karyawan dan menjadikan karyawan bekerja lebih leluasa. Kemudian kesimpulannya yaitu pelatihan SDM ini sering dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, tujuan untuk melakukan perbaikan karyawan dalam organisasi tersebut, yang dimana karyawan diberikan pelatihan oleh perusahaan tersebut untuk mengembangkan bakat, kreativitas, kerjasama, komunikasi, tanggung jawab karyawan. Sebab dengan meningkatkan keahlian karyawan tersebut, maka citra perusahaan di mata orang pun akan lebih baik. Pelatihan sumber daya manusia ini dapat memberikan feedback bagi perusahaan yang sangat besar, seperti karyawan menjadi royal dalam bekerja dan royal dalam hal lain untuk perusahaan.
Kemudian dengan sumber daya manusia yang baik dapat meningkatkan kualitas perusahaan yang baik dan mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan bersama. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan dalam nomor 1 ini, di mana adanya pelatihan perusahaan untuk supervisor yang dapat menjadikan supervisor tersebut kuat dalam memimpin suatu perusahaan dan tidak ragu untuk menjadi pemimpin, karena supervisor tersebut sudah mengetahui bagaimana cara memimpin yang baik dan memberikan arahan kepada karyawan yang benar, dan mempunyai tujuan, dan supervisor mempunyai tujuan bersama dengan karyawan yang lainnya, yang dimana tujuan bersama ini akan dicapai tanpa adanya halangan, rintangan yang menghadang di perusahaan atau organisasi tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang tidak disengaja, dan apabila terdapat kesalahan kata atau tulisan yang tidak disengaja. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.